Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang saya bagikan tentang pelaksanaan UAS susulan. Yang pertama, UAS di susulan dilaksanakan di tanggal 21 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan 23 Januari 2022. Di jadwal ujian tertera di aplikasi THE mulai tanggal 21 Januari 2022, sedangkan di KTPU 21 sampai 23. Pengerjaannya dapat dilakukan di tanggal 21, 22 atau tanggal 23 atau di ketiga tanggal tersebut jika ujiannya lebih dari satu mata kuliah. Kan ada juga yang 6 mata kuliah, kan mahasiswa bingung apakah dikerjakan di satu hari? Tidak ya. Jadi dibagi saja nantinya pengerjaannya, bisa di tanggal 2 mata kuliah, 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, atau langsung lanjut nih 12 jam atau berapalah nantinya tergantung dari kemampuan mahasiswa. Yang kedua ini harus diingat mahasiswa, maksimal pengerjaan itu hanya 12 jam dari mahasiswa mengunduh soal, dimulai dari mahasiswa mengunduh soal ujian. Kalau mahasiswa sudah mengunduh soal ujian di jam 00, artinya batas akhir pengerjaan soal ujian itu di jam 12 Jadi 12 jam maksimalnya. Jadi harus diingat nih, jangan sampai nanti asal-asal unduh saja, nanti alasannya tidak diunduh belum unduh nih Jadi harus pastikan jangan diunduh dulu lah kalau kira-kira belum dikerjakan Jadi dibiarkan saja dulu. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa harus pandai-pandai mengatur waktu dan mencari tempat yang kuat sinyal agar dapat menyelesaikan ujian. Ini alasan klasik lah biasanya kok yang lain bisa kok Anda tidak bisa gitu kan. Jadi janganlah terpatok hanya di domisili mahasiswanya, di tempat rumahnya, di rumahnya. Jadi harus keluar nih. Teman-teman yang lain juga sama kondisinya seperti mahasiswa yang susulan ini, tapi mereka mau mencari sinyal yang kuat untuk biar berhasil dalam ujian Oke, ini contoh kalau nanti di aplikasi THE itu ini berapa nih? 6 mata kuliah 6 mata kuliah kemungkinan ada juga yang hanya 1 mata kuliah Tanggal ujiannya hanya tanggal 21 nih kalau di KTPU tertera 21 sampai 23 Januari Jadi tadi seperti di awal tadi itu. Jadi bisa dikerjakan di tanggal 21, 22 atau 23. Kalau yang satu mata kuliah itu kan bisa tuh milih mau tanggal 21, 22 atau 23 Asalkan tadi maksimal pengerjaannya 12 jam dari mulai mengunduh naskah soal. Oke, ini waktu unduh download soal Jadi dimulai rentangnya bukan mahasiswa dengan semena-menanya batasnya sampai 3 hari gini, tidak, tapi ini rentang waktunya. Kalau masih unduh di mana-mana saja nantinya kan boleh. Jadi ini jam 00 mulainya dari tanggal 21 sampai dengan 23 di tanggal 23 Januari Itu hanya sampai tanggal 23. Kalau di jam 23.01 di tanggal 23 mau download lagi tidak bisa Akhirnya mahasiswa juga gagal untuk unggah BJU-nya, akhirnya gagal ujian. Ini waktu unggah atau upload BJU di jam 00.01 di tanggal 21-nya sudah bisa sampai dengan 23.59 Itu batasnya tergantung dari tadi mahasiswa kapan mulainya nih. Kalau tadi mulainya jam 00 akhirnya 12 jamnya berarti jam 12 Oke, ini kita simulasi untuk satu mata kuliah. Yang pertama, jika dikerjakan tanggal 21 misal mahasiswa kerjakan di tanggal 21, unduh soalnya jam 10, maka batas pengerjaan atau unggah jawabannya di jam 22 di tanggal 21-nya. Ingat, 12 jam dari unduh soal Yang kedua nih, jika dikerjakan tanggal 21 unduh soalnya jam 22, maka batas pengerjaannya atau unggah jawaban di jam 10 tanggal 22 12 jam juga kan. Jika dikerjakan tanggal 23, unduh soalnya jam 22 tanggal 23 ini kan hari terakhir di sini nih.
Nah, nanti mahasiswa jika unduhnya, maka batas pengerjaan jawabannya sampai 23.59, hanya 1 jam 59 menit. Jadi tidak 12 jam ya, karena dibatasi 12 jam itu kan maksimal, paling banyak waktunya. Oke, yang keempat, mahasiswa tidak bisa mengunduh soal lewat dari pukul 23 tanggal 23 ya. Yang menyebabkan mahasiswa juga tidak bisa melakukan unggah jawaban ya. Tadi sudah sampaikan, jadi gagal, ujiannya gagal juga akhirnya. Karena ya ini banyak juga kasus kan, karena mahasiswa menunggu-nunggu atau melihat soal temannya belum tentu sama nanti soalnya itu. Ya, jadi kalau ingin mengerjakan ya unduh dulu soalnya. Ya, ini simulasi untuk 2 mata kuliah atau lebih ya. Jika dikerjakan di tanggal 21, mahasiswa unduh soal pertama jam 10, artinya mahasiswa bisa mengerjakan tadi sampai jam 22 ya, dan bisa melanjutkan untuk mata kuliah yang lain. Ini kalau tepat waktunya nih mau 12 jam. Tapi bisa juga nanti misalnya jika mahasiswa mengunduh jam 10, udah unduh soal dikerjakan dalam 2 jam selesai nih. Jadi jam 12 sudah selesai. Jadi mahasiswa juga bisa lanjut untuk mengerjakan soal yang lain ya, baru unduh soal lah ya. Jadi jangan mendownload soal itu bersamaan. Jadi nanti mahasiswa juga nanti akan kelabakan nantinya. Mahasiswa akan bermain waktu ya. Jadi ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan. Jadi waktunya lebih pendek. Jadi jangan diunduh soalnya, jangan bersamaan. Ya, untuk pelaksanaan mata kuliah yang lebih dari 2 ya. Jadi tadi ini kan 2 nih. Jadi kalau lebih dari 2 ya mengikuti kan. Kalau ada 6 mata kuliah ya mungkin bisa diatur di tanggal 21 2 mata kuliah, di tanggal 22 2 mata kuliah, 23 2 mata kuliah ya, tergantung nanti dari kemampuan mahasiswa. Ya kalau bisa di tanggal 21 3 mata kuliah silahkan. Tanggal 22 2 mata kuliah silahkan. Jadi 23-nya libur misalnya ya. Oke. Untuk pelaksanaan mata kuliah yang lebih dari tinggal dari mengikuti ya. Mahasiswa tidak mengunduh soal secara bersamaan karena waktu 12 jam akan berjalan setelah mahasiswa mengunduh soal. Jadi tadi ya diingatkan kembali, jangan unduh soalnya bersamaan. Misalnya ada 6 mata kuliah tadi, diunduhnya bersamaan nih di tanggal 21 jam 00 semuanya misalnya. Ya akhirnya batasnya ya tadi tanggal 21 jam 12. Jadi harus perlahan-lahan. Untuk mata kuliah pertama jam 00 sampai jam 12 mungkin ya kalau kerjaannya. Jadi nanti untuk mata kuliah 2 jam 12 sampai jam berapa ya. Ya tergantung dari kecepatan dari mahasiswa mengerjakan soalnya. Jadi 2 jam pun kalau sudah selesai, kalau ingin unduh soal yang lain, kerjakan soal yang lain, silahkan ya. Jadi jangan sampai nanti diunduh bersamaan ya, membuat tadi mahasiswa kelabakan dalam mengatur waktunya. Oke, ya itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan ini dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.